Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini kita akan bahas tips modifikasi buat kalian yang punya sebuah Innova bensin yang Grand Innova bensin 2012 sampai 2013. Nah, jadi modifikasi ini sebenarnya cukup simpel tapi kelihatan mahal. Ya itu yang dicari ya. Tapi yang nggak murah gitu. Tapi kelihatannya nggak kayak dimodifikasi. Tapi sebenarnya mobil ini dimodifikasinya tuh lumayan banyak banget ya di Innova ini. Tapi sebenarnya nggak, ya untuk budget sih sebenarnya relatif. Nanti kita sampein di terakhir kira-kira budgetnya berapa kalau kalian pengen modifikasi seperti ini di sebuah Innova Grand. Nah, jadi kalau apa aja yang dimodifikasi, kita lakukan pengecatan di bagian eksterior, lalu kita bikin black chrome di bagian eksterior, lampunya kita ganti juga, lalu di bagian interior kita ganti jok kulit, dashboard kita bungkus, kita lakukan pengecatan interior, kita pasangin head unit juga di bagian interior dan lampu kolong. Nah, jadi kalian bisa ikutin before, proses, dan afternya. Cuma sebenarnya joknya ini udah jadi lama, tapi orangnya nambah pengecatan di bagian lain. Jadi kalian bisa ikutin ya videonya. Nah, jadi kalau kalian punya sebuah Grand Innova yang bensin atau kalian punya sebuah Innova lama yang bensin, itu sebenarnya kalau misalnya kalian punya Innova lama, kalian bisa facelift ke Grand Innova. Itu budgetnya mungkin sekitar 18 sampai 20-an tergantung pengecatannya. Kalau misal pengecatan yang part itu aja ya mungkin sekitar 18 jutaan. Tapi biasanya kalau kalian facelift itu lebih baik kalian cat satu body supaya sambungan antara fender dan bumper, lalu ke bumper ke bagian pilar itu semuanya warnanya bisa sama. Itu lebih baik kalian lakukan pengecatan ulang. Tapi kalau misalnya kalian udah dapetnya dalam kondisi yang seperti ini, itu sebenarnya kalian bisa lakukan detailing atau nano keramik coating, karena mobil cat Innova ini itu warnanya gampang banget buluk. Karena nggak tahu kenapa ya, cat Innova itu kejemur dikit gitu dia jamurnya kayak langsung nguningnya tuh gampang banget di Innova ini. Jadi perlu namanya nano keramik coating kalau misalkan punya sebuah Grand Innova seperti ini.
Nah, kita bahas dari eksterior dulu. Nah, jadi untuk Grand Innova sendiri dia ada dua tipe, yang 2012 sama 2013 ke atas. Jadi 2012 sampai 2013 itu grillnya itu dia kecil, tapi yang 2013 sampai 2015 grillnya itu besar. Nah, ini termasuk grill yang kecil. Menurut saya lebih suka grill yang kecil seperti ini karena kelihatannya lebih simpel. Nah, apa aja yang kita lakukan di mobil ini, yaitu pengecatan di bagian grill itu kita cat black piano. Nah, ini pengecatan di bagian sini tuh ada kesulitan tersendiri karena partnya tuh kecil-kecil gitu ya, dan dia cover sebenarnya dia chrome-nya ini cover, bukan satu grill, jadi bisa dicopot-copot. Lalu di logo Toyotanya juga kita black chrome. Nah, lalu lampu diganti dengan lampu aftermarket dan bolamnya diganti juga. Jadi sebenarnya lampu aftermarket ini tampilannya jauh banget, jauh lebih keren dibanding dengan originalnya. Kelihatan modern banget, kelihatan kekinian banget. Nah, tapi biasanya kalau kalian beli lampu seperti ini itu kalian wajib banget ganti bolamnya dengan yang terang, karena bolamnya ini itu dia lampu dekat dan lampu jauh terpisah, udah kayak ribbon gitu ya. Dan bolamnya ini kalau kalian ganti yang sembarangan biasanya malah jadi lebih nggak terang dibanding originalnya. Nah, kalian wajib banget ganti yang 55 watt, kita ada stoknya. Kalau kalian mau ganti bolam ini itu mungkin sekitar 800 ribuan untuk bolamnya aja. Untuk pemasangan ini kenanya di 5 jutaan. Lalu kita black chrome di bagian sini, di bagian plat juga kita rapiin. Nah, ini kita kasih mika, kita rapiin, font-fontnya kita rapiin, dari cat yang belepotan itu kita rapiin semua. Nah, lalu bagian sini juga kita black chrome, di sini kita black chrome, di sini kita black chrome, sampai ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini masih on progress ya. Nah, ini kita black chrome juga, kita black chrome, kita black chrome, kita black chrome. Jadi total semua udah kita delete chrome di bagian eksteriornya. Lalu kita bahas tentang velg. Kalau misal kalian punya sebuah Innova lama ya, Innova Grand seperti ini tuh menurut saya velg paling cakep tuh ET30-an. Itu ET30, ET33 itu di mobil ini udah cakep banget. Kalian bisa pilih ring 17 atau 18. Tapi kalau udah ring 18 biasanya mobil ini tuh udah jadi kayak agak keras gitu kalau misal kalian pakai ring 18. Menurut saya the best option untuk mobil ini itu kalian pakai ring 17. Nah, ring 17 ya kalian bisa kayak pakai punya Alphard, itu fitmentnya cakep. Alphard, kalau kalian suka dengan original look, kalian bisa pakai punyanya Alphard, atau kalian bisa pakai punyanya Harrier yang ring 17. Itu semua center bore-nya sama 60,1, atau kalian ganti pakai velg aftermarket juga kayak NK atau Spider, itu juga cakep. Itu kalau T37 juga cakep, yang penting lebarnya itu 8,5, ET-nya 30-an. Itu udah super cakep banget di mobil ini. Nah, lalu kalau misal kalian udah modifikasi ban seperti itu kalian bisa pakai ban yang Dunlop LM705 atau Michelin Primacy. Itu tergantung selera kalian aja. Cuma kalau saya sih prefer dengan budget yang jauh lebih minim, saya lebih suka LM705 karena kekedapannya udah bagus banget dan juga harganya lumayan terjangkau. Nah, untuk nyeperin mobil ini juga gampang. Itu sebenarnya kalian bisa ganti Pro Kit. Jadi aksesoris spare, lalu kaki-kakinya kalian bisa ganti shocknya supaya mobil ini makin nyaman. Karena mobil ini yang untuk sebuah Innova ini rata-rata kaki-kakinya itu empuk, nyaman. Tapi kalau buat kebut, mantul-mantul, kayak kapal oleng, kalau di rem mendadak dia nosedive, bikin mual. Kalau belok ngepot-ngepot gitu. Jadi solusinya apa? Saya ambilin nih solusinya. Nah, jadi solusinya kalian bisa ganti shockbreaker, lalu kalian bisa ganti per, dan kalian bisa ganti stoppernya. Cuma stoppernya saya lagi nggak ada bareng. Nah, jadi untuk shockbreaker sendiri untuk Innova ini itu sebenarnya paling cocok pakai apa? Pastikan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, jadi bisa dibilang untuk Innova itu menurut saya shock absorber terbaik untuk Innova saat ini yang bisa saya mampu beli dan saya pasang itu ada ISS. Kenapa? Karena ISS ini dia ada 7 settingan. Nah, kalian bisa lihat ada 7 settingan, 7 klik, dan itu
Ribbonnya tuh enak banget. Jadi kalau misal kalian, saya tuh udah nyobain di Innova ini, saya udah pakai Tokicho, saya udah pakai kayak BSLG, saya udah pernah pakai Profender, saya udah pernah pakai Shock Ori. Waktu itu pernah ganti apa lagi ya? Pokoknya lumayan, ya itulah mungkin 4-5 shock saya udah coba, dan paling oke itu ISS ini. Jadi karakter ISS itu kalau anak-anak Innova pasti udah tahu banget, shock paling stabil tuh Bilstein. Nah, karakter ISS ini adalah seperti Bilstein yang bisa diatur keempukannya. Jadi seperti Bilstein tapi bisa disetting paling empuk, kelebihannya di situ. Nah, lalu ini adalah solusi kalau kalian pengen mobil kalian lebih tampil keren, lebih stabil, dan terutama fungsinya juga ngurangin nosedive. Nosedive itu apa? Kalau kita ngerem itu kadang nuki gitu ya. Nah, ini ngurangin banget. Tapi nggak bikin ambles gitu. Kenapa nggak bikin ambles? Karena dia pairnya ini progresif. Jadi di sini jaraknya rapat, ini untuk dapetin empuknya. Lalu di sini jaraknya juga rapat untuk dapetin empuknya. Lalu jarak 4 pair ini dia renggang-renggang untuk supaya bisa nahan beban. Jadi ini untuk nahan beban, ini untuk empuk enggaknya pair ini bagian depan, lalu di bagian belakang juga. Nah, jadi yang bagian belakang itu di sini pairnya cukup sempit-sempit, ini untuk bisa dapat empuknya. Lalu untuk nahan bebannya dia pakai 5 ulir ini. Itu yang disebut dengan pair progresif. Jadi kalau misal kalian pengen mobil kalian ceper, sebisa mungkin jangan dipotong-potong pair, atau mungkin diganti dengan pair apa gitu. Pakailah pro kit yang memang didesain untuk mobilnya. Nah, untuk EBA sendiri ini barangnya agak susah. Nah, itu ada 2 macam untuk Innova bensin dan Innova diesel, itu beda. Jadi kalau Innova diesel itu di bagian depannya bedanya apa gitu. Jadi dia nggak terlalu ambles. Nah, jadi kalau udah pakai pro kit, dibilang nanti kalau pendek geserot-geserot itu enggak. Saya jamin sih enggak kalau kalian pakai yang pro kit seperti ini, atau pakai Tain, EBA, atau Triple S. Tapi kalau kalian potong pair ya otomatis ambles, karena ulirnya ini dia linear, nggak progresif. Jadi semuanya sama. Otomatis nggak ada pair yang khusus untuk nahan beban, untuk dapetin empuknya, itu nggak ada. Jadi fungsi pair ini menambah kestabilan dan juga menambah kenyamanan juga, dan juga tampilannya juga keren seperti itu. Nah, jadi ini konsep modifikasi di interiornya. Ini sebenarnya joknya ini mungkin footage proses pengerjaannya nggak ada karena udah dikerjain beberapa bulan yang lalu. Ini dikerjain dengan menggunakan bahan sintetik Nappa, warnanya marun, di bagian jok kulit, di bagian konsol box, di bagian door trim. Nah, jadi konsol boxnya sendiri aslinya itu nggak ada kulitnya. Ini kita kasih kulit plus busa. Jadi kan bisa lihat nih, cakep banget dan juga dipegang empuk. Joknya juga yang aslinya Innova itu dia nggak ada kontur ya, konturnya flat. Ini kita rubah menjadi lebih semi bucket, lebih ngisi samping-sampingnya, tengahnya, jadi didudukkan itu lebih nyaman. Nah, jadi kalau misal ini kebetulan Innovanya yang luxury. Jadi yang luxury itu seperti apa? Kalian bisa lihat captain seat-nya individual, dan ini captain seat-nya original, dan ini captain seat terbaik untuk sebuah Innova. Bahkan sampai ke Innova Ribbon pun lebih baik ini, karena dia benar-benar individual, dan semua konstruksinya terpisah. Beda dengan kayak Innova Ribbon ya, yang Innova Ribbon itu joknya tipe G, dipotong benar-benar dari Toyota sendiri, kayak cuma dipotong doang gitu jadi captain seat. Tapi ini benar-benar individual ya, jadi rel terpisah, pengaturan itunya bagus sekali ini untuk sebuah. Dan ini barangnya susah-susah gampang, kadang kalau pas nggak dicari nongol, kalau dicari kadang hilang gitu. Apa tuh? Nah, lalu kita touch up juga di bagian dashboard depan. Jadi dashboard depan itu aslinya dia Nakamichi ini dia pakai tanah dengan seperti ini. Nah, ini kita udah bikinin bracket untuk di bagian head unitnya, sehingga head unitnya Nakamichi ini walaupun nggak di frame-nya Nakamichi, itu bisa tetap kepasang di originalnya. Karena request orangnya sih di bagian ini dia pengen tetap pakai original, dia pakai wood aslinya. Di sini kita piano black, ini kita bikinin bracket, dan ini kuat sekali ya. Kalian bisa lihat kuat sekali. Jadi Nakamichi sih kebanyakan Innova Grand itu pada pakai Nakamichi ya, karena
memang Android dan juga harganya lumayan terjangkau, fiturnya lengkap dan nggak rewel. Jadi kalau misal dipakai itu cukup awet lah ya, seperti itu. Lalu di bagian dashboard ini juga kita retrim menggunakan microfiber napa, stitchingnya warna marun sesuai dengan bagian joknya. Lalu di sininya kita cat hitam doff. Lalu di sini wood panelnya tetap original, ini kita cat black piano. Di bagian setir juga kita touch up. Di sini kita cat hitam leher-leher setirnya. Lalu sini juga kita cat hitam. Di sini kita black chrome. Di sini kita bikin black piano. Setirnya kita ganti dengan microfiber napa dengan stitching warna marun. Lalu shift knobnya juga ini kita retrim ulang. Ini kita cat menggunakan black piano. Di sini kita retrim dan stitching warna marun dan pentolan ini kita ganti. Lalu di bagian kolong ini kita pasangin lampu kolong 4 titik. Jadi 1, 2, 3, 4 karpet wheel mat. Ini kalau ini sih kayak nggak ada modifikasi, paling cuma kulit aja. Seperti itu. Nah, jadi kita bagian belakang sebenarnya biasa aja, cuma jok kulit sama door trim doang. Cuma di bagian depan ini lumayan perubahan. Nah, jadi kalau kalian pengen modifikasi sebuah Innova, itu sebenarnya kan bisa lakukan delete semua warna abu-abunya, kalian delete terus kalian ganti ke warna lain, itu udah cakep banget, kelihatannya udah modern banget. Karena warna abu-abunya Innova ini justru sih kelihatan kuno banget ya. Kalau kalian ada modifikasi seperti ini, itu jadi super cakep banget nih interiornya, kan bisa lihat tuh, cakep sekali ya. Kelihatannya berbeda, nggak terlalu kelihatan dimodifikasi, tapi terlihat kekinian dan terlihat modern seperti itu. Nah, jadi kalau kalian pengen modifikasi seperti ini, range budgetnya mungkin sekitar 15-20 jutaan kalau kalian pengen modifikasi seperti ini. Belum termasuk lampu ya. Termasuk lampu ya mungkin 25-an lah. Lampu segala macam, kalian velg, kalian bisa menghabiskan dana segitu untuk modifikasi Innova ini. Jadi gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.